tapi kan kita takut atas ancamannya. Bayangkan, saya nggak ngapa-ngapain aja sudah ditetapkan penghuni neraka itu sepertiganya perempuan. Baik, silakan Bang Andi atau yang lain di reaction dulu. Ini poinnya, Tuhan umat muslim ini suka mengancam, dan umat muslim ini akan ditetapkan, belum apa-apa akan ditetapkan jadi penghuni neraka. Ya itu karena kekosongan ilmu dia ajanya, karena nggak ada pengetahuannya, minim pengetahuan. Jadi kita maklumi aja. Nanti kita tidak perlu kita luruskan dianya di sini. Nanti kalau sudah di persidangan baru kita sampaikan kepada dia. Kalau dia mengaku bahwa dulu saya sesat, ya bukti dia sesat dulunya, sekarang dia jadi kayak gini. Kalau dulu dia nggak sesat, nggak kayak gini. Buktinya kita dari lahir kita Muslim, kita Islam, nggak ada merasa sesat kita. Karena kita menyembah kepada Tuhan yang benar. Kalau dia merasa sesat dulunya, ya buktinya memang betul dia kesini jadinya. Akhirnya dia memilih jalannya sendiri, bukti bahwa dia sesat. Seperti itu Bang. Lanjut. Baik, kita lanjut lagi ya. Betapa sesatnya Allah yang seperti itu, ya karena apa? Dia tidak memiliki keadilan, dia tidak memiliki kasih. Karena mungkin gender Allah tersebut laki-laki, dia pro kepada laki-laki. Tetapi kepada para wanita, apalagi bidadari berdada montok, dia pro. Nah, dia menghujat. Ini udah masuk ke delik penistaan, bilang Tuhan kita laki-laki, padahal nggak kebalik tuh, Tuhannya dia yang laki-laki. Ya seperti itulah kesesatan hidup saya dalam iman yang lama. Allah tidak rugi ya, karena Allah saya sekarang bukan batu. Kalau dulu Allahnya batu, ya saya rugi. Nah ini fokus di terakhir ya, di sini ya, dia bilang Allah kita batu. Nauzubillah, saya nggak bisa mengatakan soalnya di terakhirnya ini sangat keji ya fitnahnya. Gila. Sekarang Allah saya manusia, tidak akan saya rugi. Yang rugi itu Allah batu, kehilangan satu penggemar. Itu udah bisa dimasukkan delik aduannya, udah hujatan yang ini banget itu. Bentar Bun, biar fokus dulu ke ini, ke video, nanti di reaction ya Bun ya, izin ya, biar kedengaran sama yang lain. Teman-teman baca aja, dibaca tuh, itu ajaran mereka tuh seperti itu. Saya dulu begitu juga soalnya. Baca tuh komen-komen mereka tuh ya, dan nggak usah panik, nggak usah panas, biarin aja. Kita kan berbeda ya, orang-orang Kristen berbeda dengan orang-orang gelap ini. Santai aja. Muslim itu artinya gelap bentuk ya, biarkan mereka mempertontonkan ajarannya. Itu Kang, stop Kang, mau dilanjut apa enggak Kang? Itu ada 2 poin, berarti saya catat ya. Ya, pertama ini ada tentang 2 poin. Tuhan batu. Betul. Ya, ini nah, yang Tuhan batu itu di terakhir. Gelap. Iya, siap. Itu poin Muslim itu artinya gelap ya. Itu mantap itu ya. Masuk benar, itu lanjut. Ngamuk sendiri, dah karu-karuan sendiri. Kalau orang bilang tuh uring-uringan sendiri. Masya Allah mulutnya. Biarkan dia uring-uringan sendiri, dia menunjukkan kebodohannya. Biarin. Nah teman-teman, kalau mau naik itu yang santun, tadi mau dinaikin satu udah langsung kabur dia. Astagfirullahaladzim. Kalau di ruangan Edis tuh dia ngemis-ngemis minta satu orang Islam yang cerdas naik. Kalau di ruangan saya tuh nggak perlu cerdas lah, yang penting punya akhlak aja, punya adab gitu ya. Naik, tanya yang santun, jawabannya yes or no berdasarkan dirimu, itu nanti kamu keep aja dulu. Yang penting kan lu nanya dulu ya. Ini nggak ada. Di YouTube saya kasih judul Allah nuzul ke dunia menjadi manusia itu lebih masuk akal daripada Allah datang ke dunia menjadi batu. Nah ini nih poin di sini nih, kena nih. Unik, fokus ya nih ya. Iya, iya. Ya, ngapain Allah datang ke dunia jadi batu? Batu itu jelas-jelas bisa diinjak
Udah kena kan? Jadi dia fitnah Tuhan Muslim itu batu bisa dikencingin dan diberakin. Ini udah kena banget nih. Silakan, udah beres ini videonya. Saya kecilin lagi. Nih, putar nih sedikit nih. Ada Jangan dulu Bun, direaksin dulu biar nggak kena copyright Bun. Jadi silahkan Uni atau Bang Zuma atau Bang Hadi silahkan. Bang Zuma mungkin habis abang baru adik bang. Saya no komen. Ini Gak usah direksen kan udah itu pelaporan nanti. membuat saya jadi gemetar bahasanya. Mungkin saya sedikit. Aduh, nggak layak. Ya mungkin saya bang sedikit. Jadi teman-teman yang sedang diangkat oleh pihak Kristen termasuk ini Kayafas, kemudian Agatha, itu mempelintir kata Muslim ya, kata Muslim diganti dengan Muslim. Ya, Muslim dipelintir menjadi Muslim ya, artinya kegelapan. Zolamu. Ya, jadi mereka mempelintir salama berubah menjadi zolama. Muslim jadi Muslim. Ah, itu dia poinnya. Lanjut. Bunda Mila, thank you. Ini sedikit ya, buka besar dulu nih, Mbak Cebi. Ini juga penghujatannya ini perlu diketahui juga ya teman-teman ya. Keras sekali suaranya Bun. Kecil sedikit. Bunda. Suaranya kecil. Bang Zuma. Besar ya? Suaranya kecil Bunda. Kecil. Suaranya kecil. Jadi mohon digedein lagi. Suaranya aja Bun. Orangnya nggak usah. Nyepet-nyepeti Bun. Jangan Bun. Kok bisa suaranya kecil? Iya, soalnya nggak masuk ke soundcardnya Bunda. Seperti itu. Itu kah? Iya, belum Bunda sambungin. Iya. Masa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak usah pakai songkat ya. Iya, nggak usah pakai soundcard. Sudah? Oke. Lebih rendah dari Tunjukkan matematika. mukanya, tunjukkan mukanya. Rendah dari matematika. Itu menyatakan bahwa Allah dan Tuhanmu itu sangat-sangat rendah, lebih rendah dari matematika. Karena kalau berbicara Allah di dalam iman Kristen itu bukan proper name, itu bukan nama. Ya, itu menyatakan bahwa Allah dan Tuhanmu itu sangat-sangat rendah, lebih rendah dari matematika. Karena kalau berbicara Allah di dalam iman Kristen itu menyatakan bahwa Allah dan Tuhanmu itu sangat. Itu aja ya, karena panjang itu videonya. Itu poinnya dia merendahkan, menyamakan lebih rendah dari matematika. Itu aja. Saya mau izin turun. Sebelum turun, saya mau tanya dulu, Bang Zuma, abangku. Abang tahu Besari Gurunda, Mbak Cibi. Abang dilaporkan dengan buktinya apa gitu loh ya, mereka berikan bukti itu apa gitu. Abang itu tahu? yang tadi tahu pembakaran baju misionaris, baju kaos. Iya. Nah, begini Bang ya. Ya ini sedikit lah, tapi kalau monolog tolong diberhentikan langsung saya Bang ya. Kalau mereka mengatakan itu adalah suatu penistaan, kalau saya kembalikan dulu ke keimanan saya dulu, saya masuk WC tidak ada larangan untuk tidak membawa kitab suci. Itu saja kalau saya. Tapi mudah-mudahan tidak monolog ya kan, karena ini kan saya membicarakan keimanan saya dulu nih. Jadi ya, jangan ada juga fobia kali. Santai aja. Enggak Bang, enggak fobia Bang. Enggak bener Bang. Loh, kalau ditanya ke saya, Loh, Kak Nora macam mana? Gitu Kak Nora kok bilang itu monolog? Gini Kak Nora, menyampaikan sesuatu yang tak terbantahkan itu bukan sebuah kejahatan, tapi itu menyampaikan kebenaran. Kak Nora tahu tidak, kita sudah 6 tahun diskusi dengan orang Kristen, bahkan mereka yang mengatakan berdoa dalam toilet pun mereka tidak apa-apa. Mereka ada tokai nyangkut di bokongnya, mereka ke gereja, ada nggak larangannya? Nggak ada. Ya sudah. Bahkan masuk ke dalam rumah ibadah saja itu pakai sendal nginjak tai kucing nggak masalah. Ya sudah.
Ini loh, perlakuan membakar itu lebih mulia loh daripada kita masukkan ke dalam septic tank loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ya, kalau bisa nggak usah, jangan berbalas pantun, reaksi aja. Ya kan kita menyampaikan yang betul aja bang. Kan memang nggak ada larangannya. Kan 6 tahun bang Andi diskusi sama mereka. Ada emang mereka bilang nggak pernah. Udah kita itu aja. Ini ayah saya pula ada di tempat juga waktu itu tuh. Saya sama beliau ini ngobrol nih ketika Lina itu ngobrol. Intinya dia sudah niatkan datang untuk bagi-bagi kaos di tempat kita. Udah itu. Iya. Artinya dia datang untuk misi Ramadan. Misi dakwah dan sudah dia menyiapkan sebut baju. misi dakwah. Ada videonya nggak bisa dia hapus lagi tuh. Nah, kasihan deh lo. Lo mau hilangkan jejak nggak bisa lagi. Iya, karena kau keciduk di situ. Melanggar SKB 2 Menteri. Apa kan Iya. bang? Sempat saya berpikir semua ini dipanggil nih. Nah, Agatha semua juga nih. Udah kita di dalam apa itu saling tumbuh-tumbuhan aja lah bang. Udah selesai, nggak usah debat lagi gitu loh bang. Iya kan? Saling tumbuh aja. Mana yang menang, mana yang kalah kan gitu. Kalah lah mereka, badan kau besar. Kopiting mereka habis mereka. Itulah gunanya. Enggak, kita Islam itu diajarkan untuk adil. Kalau mereka memerang kita dengan argumen, kita balas dengan argumen ya. Kalau saya sendiri memang saya tunggu kalau memang mereka menyatakan bahwa Lina Wijaya ini datang untuk untuk tidak memisionariskan, sudah jelas dia sudah bikin postingan sebelum berangkat ke Bandung. Dia berdakwah. Iya, betul. Itu jelas pengakuan dia pribadi ya. Iya. Dan itu melanggar SKB 2 Menteri, mengabarkan agamamu kepada orang yang sudah beragama. Dan dia tahu kita ini adalah orang yang anti menuhankan Tuhan berburung. Tiba-tiba kita diperlihatkan ada Tuhan berbentuk burung. Astagfirullahaladzim, itu mengerikan kali loh kalau kita pakai baju itu ya. Nauzubillah min dzalik. Dan yang terpenting tidak ada undangan ya untuk Lina ya. Oh tidak ada undangan sama sekali. Dia datang dengan sendirinya dengan misi dakwahnya seperti apa yang beliau sampaikan sendiri ya. Tidak kita edit, itu video asli dari dia sendiri. Misi dakwah ya, misi dakwah ke tempat muslim. Ya, dan dosma tadi di komal saya itu typing ya dengan akun realnya mengatakan tangkap Rifa. Nah ini mohon maaf nih bang, ini intimidasi nih. Saya tidak terima nih, perbuatan tidak menyenangkan nih, kecuali saya sudah tersangka ya dengan gelar pengacaranya. Dosma yang melaporkan kita. Dosma menggunakan gelar SH, MH, MH, embel-embel yang belakangnya itu. Masuk dengan akun realnya, dia membuat, saya screenshot itu, dia mengatakan tangkap Rifa. Pertama, dia bukan polisi. Kedua, saya belum berstatus tersangka. Ketiga, dia intimidasi menggunakan gelar kepengacaraannya di komal saya yang jelas-jelas diskusi. Oh, dia masuk, dia masuk enggak? Dia di komen, tangkap Rifa. Ya, saya pastikan itu akun dia karena tidak ada akun bernama seperti itu yang bisa kita cari selain akun itu. Kalau memang ada akun akun palsu, pasti ditemukan akun serupa. Hanya satu-satunya akun yang punya dia, ya. Jadi artinya Dosma sebagai pengacara, dia mencoba untuk mengintimidasi saya. Jangan mentang-mentang Dosma, Kapolda Sumut itu polisi, kau bisa takut-takuti saya. Jangan mentang-mentang kalian, ya. Mohon maaf nih, saya melihat postinganmu habis kalian di Sumut. Dosma, jangan provokasi umat Islam dan Kristen bertengkar, ya. Jangan provokasi kami, kecuali kau memang pengen seperti terjadi yang di Poso, ya. Dia yang dia memprovokasi orang untuk tangkap Rifa, kemudian tangkap. Kau siapa? Baru jadi pengacara saja sudah mengintimidasi orang yang kau laporkan. Kau yang melaporkan saya, kau pula yang bilang tangkap saya. Kalau saya lihat sih dia sudah lepas dari status akademiknya. Dia sudah mau perang agama, dia itu kuliah. Kenapa? Karena setiap ada postingan pasti Yesus. Pada saat dia menulis komentar-komentar yang terkait dengan kita yang dituduh sebagai penista agama dia. Artinya bahwasanya dia menonjolkan kekristenannya dia. Dia tidak menonjolkan
akademisannya dia sebagai seorang pengacara, tapi dia memperlihatkan sisi kekristenan. Artinya dia seakan-akan ngajak perang gitu loh. Aku Kristen, aku bela agamaku, aku bela Tuhanku. Seakan-akan dia kayak gitu. Dia tidak lagi seperti pengacara yang objektif, betul. Dia seakan-akan sudah mengedepankan ego keagamaan. Sampai-sampai dia nari-nari lagu gereja, lagu lagu rohani dia. Lalu dia joget-joget depan gambar Ka'bah gitu. Menandakan bahwa orang ini ada niatan tertentu kelihatannya, atau dia ini anak-anak yang baru di dalam sesuatu habis itu keluar kota baru lihat kota kayaknya, karena kayak gitu kali gitu loh. Sedangkan pengacara yang lain apapun agamanya, ketika mereka menangani kasus, dia tidak pernah mengumbar kasus yang dia bawa. Ini kasus agama sangat sensitif, tapi justru dia yang kemudian mempelopori, dia yang memompa. Seakan-akan dia yang mengajak, kemudian kisru semakin terjadi. Lebay sekali, Memancing, Aki. Memancing. Videonya dia di kantornya di share-share gitu. Memancing dia. Saya tunjukin screenshot dia ini ya. Dia silakan. Ke typingan saya, terus menggunakan diksi tangkap Rifa itu ya, itu sebuah intimidasi ya. Itu masuk, saya jujur tidak nyaman. Ini perbuatan tidak menyenangkan saya ya, karena dia pengacara loh. Kalau saya ini orang yang mungkin tak tahu apa-apa, udah ketar-ketir saya loh, diancam pengacara loh saya loh. Bagi saya ini sudah mengintimidasi saya sebagai warga negara Indonesia yang berdemokrasi, berbicara di ruang publik, membela keyakinan saya dari penista-penista agama. Tiba-tiba ada yang pengacara menggunakan gelar-gelarnya dengan akun realnya mengatakan tangkap Rifa. Sementara dia bukan polisi. Sebentar saya cari dulu ini foto-fotonya. Ya kecuali dia memang polisi dan saya sudah berstatus sebagai tersangka. Nah ini ya penyalahgunaan. Nah ini nih saya tunjukkan ya. Nih saya akan tunjukkan di sini. Ini kode etik sebagai pengacara nih harus dipertanyakan ini. Ya keobjektivitasan dia. Nah ini ya. Ini saya diskusi, kondisinya diskusi dengan cara baik dengan Ovid, yang Ovid sendiri mengklaim dia nyaman di Komal ini karena bisa bertanya. Ini Dosma Sijabat SHMHCLICPM. Di situ dia menulis tangkap Rifa. Dia memprovokasi orang lain untuk bicara. Akun aslinya itu. Tangkap. Akun Oh aslinya. asli. Bagaimana saya tahu asli? Iya. Gambar dia kan, pakai baju putih kan? Pertama, kenapa? Ya kita kan bisa kan itu buktikan asli. Kenapa? Kalian saat bersamaan saya memfoto akun dengan nama sama, tidak ada yang sama persis seperti ini dan tidak ada berlogo seperti ini. Ya, jadi satu-satunya akun yang seperti itu ya punya dia. Ini 335.000. Ya follower dan ini tidak ada, silakan di cross check. Ini saya screenshot pada jam yang saya tidak jauh dari dia berkomentar itu ya. Jadi kalau ada dia mengaku nanti akun palsu itu maaf, saya sudah punya screenshotan bahwa akun ini dipastikan real karena tidak ada akun yang serupa ya, tidak ada akun yang serupa. Saya screenshot jamnya pun saya punya ini. Ya, nih kalian lihat ini ada jamnya. Jadi kamu mau berkelit macam mana, mau bilang ada akun palsu atas nama kamu, tidak bisa. Karena kalau ada akun palsu harus ada mirip seperti ini tertulis. Ya, ini tidak ada. Ini etikamu sebagai pengacara. Saya yang belum berstatus tersangka, saya yang adalah warga negara Indonesia, saya bayar pajak. Ya, saya bayar pajak by the way, saya bekerja bayar pajak, Dosma. Saya bukan warga, KTP saya asli di sini. Saya belum pernah melakukan kejahatan. Saya tidak pernah terlibat perang fisik, masalah politik. Saya warga negara yang dilindungi ya di negara tercinta ini ya. Jadi ketika kau coba intimidasi saya di saat saya memiliki hak sebagai mahasiswi, prodi saya adalah komunikasi penyiar Islam sekarang. Jadi saya punya kredibilitas mempertanyakan kalian yang menjelaskan iman kalian di hadapan publik sebagai mahasiswi yang dijaga oleh hukum dan kampus saya. Kau intimidasi saya di Komal yang saya buka, di mana temanya adalah Kristen bertanya. Ya, jadi Dosma, status kepengacaraanmu terlihat sangat-sangat tidak objektif. Kami punya bukti-bukti ini Dosma. Ya.
Saya tidak terima kalau status saya belum tersangka, tiba-tiba saya diintimidasi di ruang publik dengan menggunakan status kesarjanaanmu sebagai pengacara. Saya tidak terima, ini perbuatan tidak menyenangkan saya, ini bentuk intimidasi. Kau seolah-olah menyuruh, mengatakan tangkap, tangkap, tangkap. Seandainya ada orang yang berlaku semena-mena kepada saya, kau bertanggung jawab, Dosma. Kau bertanggung jawab karena kau memprovokasi orang di koma saya untuk membenci saya. Sementara pada waktu itu saya live-kan di YouTube tadi, Kristen yang ada di tempat saya sedang bersaksi. Dia merasa nyaman diskusi dengan Uniriva karena Uniriva tidak pernah menyakitinya. Ovid. Ya. Segitu. Ini nampak saya tidak terima, saya diintimidasi. Mungkin itu dulu Bang Zuma. Saya harus turun dulu karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Itu saja juga CB, apologet Islam dan netizen semua, terima kasih atas supportnya. Yang membantu adalah Allah, bukan manusia. Ya. Dan gara-gara itu akhirnya kamu memicu kemarahan Dosma karena kamu mengintimidasi saya di hadapan publik. Mungkin itu Bang Zuma, Bang Handi, Ustadz Alif, Bunda Rozi dan Ayah Saiful, saya izin untuk bekerja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Sambil menunggu yang lain juga. Ya, silakan saudara-saudara semua yang menyimak. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia melakukan sebuah tindakan, insya Allah sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Namun tidak harus juga semua kami sampaikan di sini, tapi intinya kami tidak tinggal diam. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan sementara. Terima kasih Ustadz Alif. Ya itu ya teman-teman ya. Saya izin turun ya, Cebi, terima kasih. Bang Zuma, Bang Andi, Ustadz Alif, terima kasih. Abah sehat selalu semua, Bunda Ros. Amin. Ya, saya izin sehat turun. Selalu Nora. Amin. Yang Amin kuat. Insya Allah. Insya Allah. Tetap Bunda. semangat, Bun. Tetap semangat. Siap, Bunda. Saya izin turun semuanya, Bang Zuma. Kalau terima kasih. Apa nanti di apa aja Bang Zuma di WA ya, Bang? Ya, siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapi apa yang disampaikan sama Ustadz Alif tadi, saya selaku host ingin menyampaikan apapun yang mungkin belum diposting atau tidak ada postingan bukan berarti api tidak bergerak ya. Kita ada silent mode juga ya, jadi tidak gerusak-gerusuk, tidak gembar-gembor kayak yang sebelah. Kayak yang saya tampilkan ini salah satu VT dari pengacara yang atas nama Dosma bla 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 dengan embel-embel sepanjang itu. Dia menuliskan, yuk netizen kerjasamanya yuk kawan-kawan yang mengetahui alamat lengkap nomor HP aktif para terlapor, monggo boleh beri info ke DM atau WA aku di bio ya, demi membantu penyidik percepatan penangkapan 3 orang terlapor. Saat ini terpantau mereka pindah-pindah dan nomor berganti dan lebih dari 1. Dianggap makin meresahkan dan wajib dipercepatan. Masih terpantau, masih rutin live, makin menjadi-jadi mengolok-olok agama. Dan ini kebohongan yang amat sangat bohong untuk kaum mereka sendiri dan mereka mengiyakan ya. Katanya Bang Zuma ini berganti-ganti nomor dan pindah-pindah tempat. Wallah, Bang Zuma ini saya punya nomornya nggak pernah ganti nomor ya. Jadi justru jadi provokator kau. Dia provokator untuk orang-orang itu gitu. Itu bohong banget. Provokator. Bang Zuma nggak pernah pindah tempat. Ya iyalah kalau liburan ya pindah. Masa iya di kamar aja. Ya kalau cari makan ya iyalah pindah tempat. Ya. Lu jangan jangan gampang-gampang dibodohin. Dia lagi nyari klien. Dia katakan apa? Dia katakan apa? Aku berpindah-pindah tempat. Iya, ganti-ganti nomor. Saat ini pindah terpantau tempat. Mereka pindah-pindah tempat dan berganti. Ini sudah masuk delik hukum ini.
Kena ini, memfitnah ini, memfitnah. Kalau saya ganti nomor berarti saya menggunakan identitas saya dong, dan itu Anda bisa buktikan. Ayo, Bang Zuma bukan Edis ya. Sekali lagi Muslim tuh Bang Zuma bukan Edis, bukan Paul Zhang, bukan Sob Katul yang menghujat harus keluar negeri ya. Bukan. Salah orang kalian, salah. Saat ini terpantau mereka pindah-pindah dan nomor berganti dan lebih dari satu. Ya, mampus kau penipu. Terlalu banyak kau ini di sini. Kita tinggal kirim data ke pengacara kita. Tidurnya kalau miring Pak pengacara ya. Siapa tahu di bawah ini akan ketemu dengan kamu kalau ada Dosma di bawah, Bunda paling jijik ngelihat konten dia yang terakhir. Kamu akan cium tangan kepada seniormu. Di depan Ka'bah dia berjoget-joget di depan foto Ka'bah di Madinah. Kita mainkan Bunda, kita mainkan. Iya. Kita nggak boleh asal ngomong Bunda, kita tampilkan yuk. Terlalu banyak framing yang dibuatnya Aki. Bukan framing, itu provokator sudah itu. Ini bukan pengacara, dia tidak objektif lagi. Dia mewakili agamanya gitu loh. Dia sama seperti dia ngajak perang dengan kita ini. Iya. Nah, coba lihat kelakuannya. Coba lihat kelakuannya ini. Let's play. Kita lihat. Asik. Itu yang jijik banget gitu. Tuh, di depan Ka'bah tuh, di depan gambar Ka'bah. Coba. Itu aja udah menghujat gitu. Itu aja udah bisa jadi delik aduan. Udah bisa Ya jadi Allah yang delik aduan. Toleransi begini gayanya toleransi ya ini. Coba lihat. Bukan toleransi Bang, toleransi. Coba. Gila. Dia yang buat gesekan. Coba. Dia yang buat gesekan. Dia yang bikin dia perkeruh suasana. Dia perkeruh. Dia makin kemana-mana ini. Pansusnya makin gede. Kalau Jadi dia nyanyi depan Ka'bah ya, gambar teman-teman yang mau sambang ke akun dia ya. Nih, Dosma si jabat bla 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 bla. Ada musiknya cukup itu ada musiknya. Apa ini kan? Udah, jadi Oh, di live ya? Di live ya? ada di YouTube kita. Oh iya, maaf. Ya. Oke. Cukup ya. Cukup. Jadi ini intinya juga harus kita entar dulu. Udah cukup dulu ya. Sabar. Intinya ini si siapa namanya? Dosma. Ya Dosma ya. Jabat. Dia kan seorang lawyer ya. Nah ini sebagai bahan juga kita LP-kan juga ini. Boleh ya, tolong dikirim itu video. Kita akan mencari ya di LP-kan lah. Buat apa coba nyanyi-nyanyi kayak begitu, terus backgroundnya Ka'bah. Setuju nggak semua teman-teman ini kita LP-kan juga? Setuju, itu bukan pengacara, itu provokator. Ya, kita ini LP-kan. Bunda ya bilang. Itu provokator, pengacara nggak kayak begitu. Kita LP-kan. Oke. Pak, persiapkan Pak Saiful untuk di Sumut LP-kan itu. Siap. Ini perintah Pak Saiful, perintah. Siap. Ya. Ya, termasuk yang tadi, yang ini, Akhi, yang apa, yang dia katakan saya ganti-ganti nomor dan pindah-pindah tempat. Boleh, Akhi. Termasuk itu, iya. Boleh. Jadi memang saya masih di Makassar, apa Bung. juga, Akhi. Kemarin itu di framing mengenai bahwasannya ada dari kita yang mau tukar kepala antara anak Batak sama Entok lah sama Nora lah. Enggak lah, salah kalian. Siapa itu yang membuat WA seperti itu? Enggak ada saya hubungannya. itu, Aki. Saya jujur, saya akui setelah ketakutan Rudy Yohanes itu kemudian lengkap. Saya sudah screenshot semua chat-chatnya ke saya. Kepanikan beliau kemudian terkait dengan pelaporan-pelaporan, bahkan dia mengatakan kayaknya ini ada yang sengaja untuk mencelakakan kita, Zuma kata gitu. Akhirnya saya katakan apa? Kau mintalah orang yang melaporkan Nora itu. Kau minta kepada yang melaporkan Nora. Aki yang bilang. Oh iya. Iya.
Kalau memang kau merasa kamu tidak mau terjadi kisru kalian yang bikin masalah, kalau kau cabut laporannya Nora, nanti saya usahakan bagaimana caranya untuk menghubungi orang yang melaporkan kemudian Rudi agar dicabut. Itu yang kubilang sama dia. Karena kepanikan dia kan. Ternyata dia katakan, saya oke Bang Suma, saya coba ke Medan ketemu dengan pengacaranya, mudah-mudahan saya bisa. Nah ujung-ujungnya dia ternyata mengaku saya tidak bisa. Ya sudah, kalau tidak bisa lanjut, kita juga lanjut, selesaikan. Ya. Tidak ada masalah yang kayak gitu. Framingan dia Ki, ya udah nggak apa-apa kalau Ki. Ternyata si Rudi ini, kupikir orang baik-baik. Kupikir dia curhat dari hati ke hati seperti itu. Kurasa dia merasa ini orang lagi ketakut ini dia sampainya kayak gitu cara chatnya. Ternyata dia sampaikan WA saya pribadi saya dengan dia itu dia publish, dia sampaikan ke orang lain. Nah itu juga boleh nggak dijadikan sebagai acuan delik hukum itu? Japrian pribadi ke dia publish. Nanti coba kita tanya ke WA ya, WA ya. Iya, itu kan rahasia. Kenapa dipublish dikasih ke orang? Nanti koordinasi dulu Bisa sama itu, tim hukum Aki. kita. Iya kan? Bisa itu. Ini teman-teman ya, dia menantang untuk sambang ke kediaman beliau, persis di belakang apa ini? Nggak ada yang mau datang ke tempat dia. Siapa pula mau datang? Rumah sakit ya, rumah sakit Immanuel. Ya mana tahu umat Islam tidak suka sama dia karena fitnahannya, kita nggak bisa nggak ada. Loh, kita nggak Kalau masyarakat bisa. Islam sudah menerima tantangan dia sih, pasti didatangi lah. Dia baca dulu, Coba, baca apa dulu, dia baca katakan dulu di situ? ya. Yang ngancam mau ke rumah Seruduk itu KTP ku kan LP ku diekspos tanpa teman media. Ada jelas rumahku, datang aja ya. Saya rumah di Bandung, persis di belakang rumah sakit Immanuel. Ya, seperti itu. Emang ada rumahnya di Bandung situ? Ada, mungkin. Alamatnya yang situ. Alamatnya di Bandung. Orang ini tinggal di Bandung. Ya. Ya udah di Polda Bandung Jawa Barat aja dilaporin. Boleh Ki? Iya. Dimonitor aja teman-teman yang ada di Bandung. Boleh. Di Bandung lagi dia tinggal. Petentang aja dia. Oh, jadi orang ini bukan di Sumut ya, tapi di Bandung. Bukan. Di Bandung dia, tinggalnya di Bandung. Ya Cuman udah, dia kan- sekaligus nanti saksi laporannya si Lina, ya udah sekalian ketemu aja di sana. Iya, udah sama-sama dia ketemu. Berarti Tempus. di sana aja Ki ya? Iya, nanti kita bicara di belakang layar Ahi. Oke. Untuk masalah hukum itu kita bicarain di layar aja, jangan di sini. Pergerakan kita salin aja dulu. Yang pasti ini sesuatu yang udah dipublish ya, kita baca-baca aja gitu. Kalau yang tadi itu video Lina Wijaya. Lina Wijaya. Yang izin ya, yang jelas kali. Izin Mbak, yang jelas tadi video itu dia nyanyi-nyanyi, backgroundnya Ka'bah itu sudah kita bisa bawa sebagai bukti pelaporan. Yang penting LP-nya ada, ya terserah penegak hukum yang mau lanjut penyidikan ya terserah. Tapi yang penting sikap LP kan juga. Karena apa maksudnya? Nyanyi-nyanyi backgroundnya di belakangnya Ka'bah. Nah itu kira-kira itu udah bisa di LP kok. Itu ya Pak Ketua. Sumut silakan. Ya, insya Allah. Nanti kita koordinasi lagi Ki. Ya, pengacara kita sudah ada yang mempersiapkan data untuk ini. Alhamdulillah. Segera akan dieksekusi. Akhirnya kebablasan juga kan? Kebablasan juga dia. Mantap. Adinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ini. Adinda, Waalaikumsalam Bang Sipul. Iya Bun, sehat selalu Bun ya, panjang umur, bahagia selalu Bun. Amin, insya Allah Bang, makan doanya. Bang Saiful, kalian udah nyampe di Medan semalam? Belum. Oh, berarti nggak ikut rapat semalam ya? Enggak. Kalau dia udah sampai, udah bisa diajukan untuk apa delik aduan si ini Dosma itu. Enggak perlu dia. Enggak perlu. Oke. Siap. Orang kita udah bisa kok. Oke. Mampus. Aku mau coba main api. Aku mau coba main sama api, terbakar kau. Masih mau kau bikin kau lagi PT besok. Kau bikin lagi PT. Ini bukan
Apa coba tujuannya? Orang ini tidak pernah nyanyi-nyanyi kayak begitu sebelum dia dapat kasus ini. Dia dapat lahan basah ya. Mungkin saja ini adalah lahan basah buat dia sampai dia senang kali. Akhirnya dia bikinlah, ini kesempatan ada gambar Ka'bah ini, joget-joget di sini, putar lagu Yesus. Karena merasa menang kan. Nah, justru kau yang menista, Kamfred. Kau yang menista. Berbalik. Kau yang ya silakan. Berbalik keadaan itu Bang Zuma. Dan lagian dia juga mengambil peluang untuk jadi artis TikTok. Kan di TikTok keluar-keluarnya. Iya. Biar banyak yang ini kali yang jatuh cinta sama dia. Benar. Oke, di bawah sudah banyak yang ngantri. Boleh gantian. Bang Saiful, masih ada yang mau disampaikan? Nggak ada, udah. Koordinasi hukum nanti di belakang ya, sama Bang Adi dan tim tim hukum ya. Oke, Bunda, terima kasih juga. Iya, Bun. Ustadz Sugi, Bunda Rahma, Bang Hendy, Ustadz Alif, semuanya. Iya, Masya Allah. Makasih udah dinaikin tadi. Makasih, Bunda. Semoga semuanya kuat. Amin. Jangan takut, jangan gentar dengan kondisi ini. Insya Allah. Enggak lah Bun, enggak takut kamu. Insya Allah. Sama-sama akan tetap bersatu. Sudah 15 tahun yang lalu berikrar menginfakkan umur kita untuk agama ya Akhi ya. Amin. Insya Allah. Iya Insya Allah. Kayak gitu mah diancam cucok. Allahu Akbar. Lagian yang dilaporkan itu masalah Bang Juma kok masalah pembakaran kaos ya? Apa itu nggak bunuh diri? Jelas-jelas perbuatan Lina Wijaya itu melanggar hukum. Dimana di dalam hukum kita itu dilarang menyebarkan agama baik dengan selebaran, makanan, uang dan sebagainya, itu kan dilarang itu. Ada kok undang-undangnya. Kok malah itu dijadikan bahan laporan? Aneh kan? Kayaknya kesusahan mereka ini mau menjebak kita, itu kesusahan. Jadi saya ibaratkan mereka ini seperti orang yang hanyut, ketemu kotoran dipegang kotoran, ketemu jerami dipegang jerami. Nah ini yang saya lihat seperti itu. Masa kasus kayak gitu dilaporin? Gimana sih? Orang itu terjadi karena apa? Karena ada aksi, kita bereaksi. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kita itu misalnya ada kaos langsung kita bakar. Ya kan? Ada kaos tulisan seperti itu kita bakar, bolehlah kena. Tapi kan ini ada aksi dahulu. Apa aksinya? Orang itu menyebarkan agamanya kepada kita. Kita menolak. Nah, penolakannya itu kita ekspresikan dengan cara membakar itu. Kenapa kita bakar? Karena kalau tidak kita bakar ini berbahaya. Bisa menjadi fitnah untuk api. Misalnya kita tinggal begitu aja. Kemudian pengelola villa itu tahu, loh, ini berarti misionaris terselubung ini. Karena tidak mungkin Islam itu menyebarkan kayak begini. Nanti dipakai oleh orang lain. Orang yang pakai orang Islam pula. Nah, kan? Jadi buah si malakama, makanya kita bakar. Tentu dengan ekspresi yang merasa marah karena itu seperti membuang tai ke muka kita gitu loh. Sehingga kita itu mereaksi hal itu begitu. Kok bisa kok dijadikan bahan laporan, kan aneh itu. Monggo yang lainnya lanjut. Sudah gitu lucu, yang terlapor akun sahabat Bang Sumai. Kenapa sih nggak langsung aja sebut Bang Suma? Malu lah, masih malu-malu dia. Bilang aja akun Bang Suma 01. Kenapa sih harus sahabat Bang Suma? Salah sasaran itu, salah sasaran. Bukan salah sasaran, bukan. Emang nggak tahu, dia nggak tahu mana yang dilapor, nggak tahu. Dengan nama besarnya Bang Suma. Kasihan dia Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin kalau ada api Bandung di bawah, api Jabar mungkin bisa dinaikkan nanti untuk seketika minta supaya kita tindak lanjuti.
terkait dengan siapa namanya tadi? Namanya siapa? Dos. Dos, ya, si Dosma si jabat. Oke, si Dos. Oke, Kita si minta dia nanti joget di depan Ka'bah. Kita lihat ya Dos ya. Kita lihat. Masih kau mau nyanyi-nyanyi dan berjoget lagu gereja di depan lukisan Ka'bah? Kita lihat nanti. Kita tunggu nih VT kamu terbaru tuh kayak apa gitu ya. Keluarkan semua VT-mu. Keluarkan semuanya Dos. Keluarkan. Ada yang lucu lagi begini Akhi. Ada dari kawan kita sendiri mengatakan dia tidak berdasarkan toleransi. Dia itu tidak mengataskan agama tertentu. Weh kampret. Kalau memang bukan mengataskan agama tertentu, kenapa apologet Kristen gak dilaporkan oleh Habibie? Kenapa yang Islam doang? Weh kampret lo, ngerti enggak? Jangan juga gitu, Wahi. Jangan juga bilang kampret. Tidak bagus. Yang halus. Kampret. Celeng. Gitu. Jangan. Saya gede juga nengok itu. Masih kebun binatang turun enggak? Pak De, sabar Pak De, sabar. Gede juga saya lihat itu. Ini tidak mengataskan agama apapun. Pak De. Bentar. Ini tidak berdasarkan agama apapun. Ini berdasarkan toleransi. Oh, bela-bela dia. Lah kalau memang berdasarkan toleransi, kenapa yang Kristen enggak dia laporkan? Kenapa cuma yang Islam aja yang dilaporkan? Oh, jadi bukan toleransi. Jadi bukan toleransi sama Gurunda. Ustadz Sugi sama Gurunda, saya mau ini dong tanggapan Anda keduanya tentang Ustadz yang dibawa si Dosma itu gimana itu? Oh itu bukan Ustadz. Itu juga celeng itu. Masa dia mengatakan semua agama sama? Gimana sih? Jaga lisan. Itu mengatakan dia itu semua agama sama dari Hong Kong. Katanya bukan Ustadz itu. Bukan. Masa semua agama sama? Ini menyesatkan umat itu. Jijik dong kita, masuk agama kita disamakan dengan agama lain. Tidak maulah. Jelas-jelas di Islam dikatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah itu hanya Islam. Dia ngomong agama semua sama. Wah, nggak bener itu orang itu. Bukan Ustadz. Itu juga bisa kena delik hukum kalau dia ngaku-ngaku Ustadz. Bukan Ustadz. Dan saya bisa buktikan itu. Data kita lengkap tentang bapak ini, kita tahu siapa dia. Kesian deh lo. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya nggak ada tuh ajaran Islam kayak gitu, bla bla bla. Wah, Bang Zuma dan yang lainnya itu oknum, kata saya. Izin saran Bang Juma. Ya. Iya Bang Juma, terima kasih. Sebenarnya saya tadinya ngeliat di live YouTube nih ya, baru masuk ke akun TikTok. Gini sih tadi aku lihat kan tadi ada seorang advokat ya yang tinggal di Bandung, siapa sih Dosma ya kamu salah. Maksud saya dia gini marketing, Bang Juma, marketing ya. Baiknya saran saya itu dilaporkan dulu ke Dewan Kehormatan Advokatnya. Jadi supaya dia dilaporkan itu dulu karena dia telah melanggar kode etik, karena advokat itu harus dapat menjaga etikanya balik di media sosial ataupun di manapun dia tidak boleh berbuat seperti itu dan harus netral. Satu itu. Terus kedua, terkait dengan ada rencana Bang Juma dan beberapa kawan-kawan mau mengumpulkan bukti ya dari para penista ini. Saya sih berharap dikumpulkan saja buktinya, tapi mohon maaf nih Bang Juma, saran aja jangan di publish medsos, jadi strateginya nanti kebaca. Ini terlalu luas banget bang. Soalnya bisa dilihat sini. Tidak. Iya. Kami sudah ada dan sudah dikumpulkan bang. Iya, maksud saya karena saya tadi ngelihat bagian dari strategi tadi untuk yang dibicarakan di sini kayak gitu kan. Jadi makanya saya harus masuk kayak gitu, harus menerangkan ini dan kemudian lakukan pembahasan secara offline dengan teman-teman dan para pengacaranya.
bukti-bukti mana saja nih yang dapat dilaporkan kayak gitu kan, hal-hal yang mana aja yang dapat melanggar yang masuk dalam delik aduan seperti itu Bang Juma, jadi supaya strateginya tepat kayak gitu Bang Juma. Jadi tidak sekedar hanya melaporkan, tapi kita benar-benar mengumpulkan bukti tersebut Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Jadi ini hanya strategi juga, dia kan di medsos, kita juga di medsos. Yang kita tampilkan ini Abang, ini hanya di permukaan saja. Hal-hal yang paling prinsipil itu kita simpan Bang. Jadi ini berbalas medsos supaya juga netizen tahu dia juga kapok dalam hal bermedsos. Tapi intinya masih banyak yang kita simpan. Tentu tidak dibawa ke sini mengenai materinya Bang. Kira-kira gitu Bang aktivis. Makasih koreksinya Bang. Masya Allah luar biasa Bang, aktivis ini luar biasa. Makasih ya Bang ya masukannya. Masya Allah. Bang Juma semangat terus. Siap. Terus berjuang untuk siap. Masya Islam. Allah. Bahasa apa ini Bang? Apa Romo? Terima kasih Bang aktivis Tebet. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak panas Bang, Abang Zuma Cep, biar nggak panas boleh saya baca sholawat, boleh? Boleh nggak apa apa-apa sih ya, boleh? dikit aja. Jangan dinyanyikan tapi jangan dinyanyikan karena copyright selawat. Allahumma sholli. Jangan dianu Bang Ayubi. Bang Ayubi. Nggak denger ya? Jangan nanti kena ini copyright. Solawat tuh kena solawat. Saya udah sering kena soalnya. Oke, Senior Marketing Asosiasi Silver Producer. Cuma marketing rupanya lu ya. Solawat copyright ya betul. Copyright. Tadi kan nggak ada musiknya. Nyanyi doang tanpa musik kena. Kena. Suaranya yang kena, suara lantunan lagunya. Liriknya yang kena. Iya. Lirik. Oh gitu ya, YouTube ya, rese ya YouTube ya, parah loh YouTube. Gini loh. Ini kan, ini hak paten yang pertama kali. Jadi sebenarnya baik, tapi dia punya hak paten. Itu loh intinya ya. Suara saya kan merdu Cep, jadi ya kena copyright gitu. Ayo lanjut siapa lagi? Kalau suaranya nggak merdu nggak kena copyright. Asik. Oke, aku bentar. Saya mau info dulu nih ya. Yang dari tadi nulis nomor rekening API di bawah, kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi menginfokan nomor rekening API untuk para donatur-donatur yang Masya Allah luar biasa. Ya, mereka ini tanpa berisik tapi langsung meluncur. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Masya Allah kalian luar biasa. Oke lanjut, siapa yang mau ngomong dulu? Jangan rebutan ya. Jangan rebutan. Siapa dulu? Ustaz Yusuf masih mau lagi? Ya udah bukan saya dulu. Nah jadi buat kawan-kawan juga yang nyuruh naikin API Jabar naik, dia lagi live ya, kita juga mantau. Pokoknya kita juga semuanya mantau ya. API Jabar lagi rapat. Iya betul. Dan kita juga komunikasi terus kok dengan semua dari Sabang sampai Merauke ya. Dan tapi juga yang lucu loh. Biar di perdebatan selawat dalam hati. Siap Brunda? Yang lucu itu ada yang memfitnah saya ganti-ganti nomor Katanya saya berpindah-pindah tempat Mungkin waktu di Jakarta kemarin Aki, habis ke Medan, ke Jakarta, ke Bandung, ya kan? Nggak ada cerita. Tanggal 21 LP-nya itu tanggal 21. Setelah itu saya nggak pernah kemana-mana. Mampus lu, fitnah aja terus. Kalau pindah-pindah, saya masih setuju lah ke dapur, ke kamar, ke ruang kadang ke Bolangi, ya kan? Lu pikir gue Edis? Lu pikir gue Safudin Ibrahim? Lu pikir gue kiamat? Hah? Kiamat itu yang salto-salto kemana-mana, sembunyi kayak tikus. Pakai VPN pula. Ngapain pakai VPN? Lucu. Kasihan si CP tuh. Lihat tuh si CP. Gimana rimbanya tuh si Haleluya, gimana tuh si penghujat itu. Siksanya hidupnya.
Mungkin nggak bisa kemana-mana. Mungkin dia itu cuman nggak bisa ini bang, nggak bisa dapat nomornya Bang Zuma aja, pura-pura kayak gitu, minta di DM duluan, dikasih nomor gitu. Udahlah DM aja, nggak minta dikasih, jangan mancing-mancing di inilah, langsung aja DM minta. Assalamualaikum Bang On. Gimana ceritanya dia nggak tahu nomorku, sementara Lina Wijaya beberapa hari yang lalu dia WA saya. Rudi Yohanes, Pak Bombong Rudi itu punya nomor Yohanes WA semua. saya terakhir 2 hari yang lalu. Pak Bombong selalu WA saya. Siapa lagi yang sering WA saya itu? Ini Anak-anak parah Polget ini. Kris. Ini parah ini. Aduh, parah kali kalian itu. Si BAB tahu nomor saya. Siapa lagi? Siapa itu yang Asia? Res Area tahu nomor saya. Sering WA saya. Apaan sih lu Pade? Gila lu. Aja mereka ini kampret. Dia harus Ikut-ikutan kok disebut Pak D sih. Apaan sih? Apaan sih lo Pak D katanya kan? Itu tadi Bang Juma itu. Pak D. Oh, kan Pak D diikut-ikutin. Tapi gini, yang disampaikan oleh Pak D Sugi itu memang membuat kita ngakak, itu lucu gitu. Ini tidak mewakili dari agama manapun. Alasan kita adalah toleransi agar kita aman, damai dan lain sebagainya. Kak Nora Aritonang, Bang Zuma, Unireva yang dilaporin. Giliran punyanya mereka nggak ada yang mereka laporin. Kan lucu. Hantu itu toleransi. Dasar hantu blau. Tangon. Nama Tuhan saya bukan Allah, tulisannya beda. Lo kampret lo. Mulai lagi. Tangon. Gedek saya lihat tuh. Assalamualaikum. Ya nggak apa-apa, nggak pengaruh sama saya. Orang nama Tuhan saya bukan Allah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala katanya. Aduh, ini orang nampakin gobloknya tuh, heran saya tuh. Ada aja orang kayak gitu tuh. Nggak tahu transliterasi atau gimana sih? Sabar Pak D, sabar. Assalamualaikum, Maki Budangon. Ya, Masya Allah. Lanjut. Allahu Akbar. Terima kasih. Nggak boleh. Lanjut. Pak Angon lanjut. Pak Angon yang lanjut. Iya, Pak Angon dulu. Dia ingin bersaksi. Beliau bersaksi tentang di Bandung kemarin didatangin bidadari. Silakan, Ahi. Bang Zuma, Pak D Sugi, guru-guru semuanya, Ustaz Alif, saya izin turun ya. Terima kasih Romo. Sebelum saya turun, izin ini dulu dong, promosi dulu. Teman-teman yang ingin menonton videonya Lina Wijaya, kekoplakan Lina Wijaya, ini bentar lagi, 2 menit lagi di Al Ayyubi Channel. Silahkan tonton ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada silap kata semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Angon. Siap kesaksiannya, silakan. Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sempat dibaptis nggak waktu itu, Ahi? Saya mau ditelanjangin, Ustaz. Aduh, gimana dong? Jadi agak-agak kaget juga ya ketika ada premium-premiuman, walaupun ya kita udah tahu lah permainan ya. Ya betul teman-teman, waktu itu saya bersama Ustadz Sugi ada berseberangan lagi ngobrol berdua. Kami udah lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku beri salam itu teriak ini. Ini lagi si Akang Asal ini. Perintah. Siap, sabar. Usahakan kalau ada yang lagi berbicara jangan dipotong dulu ya, even menjawab salam, karena kita menjawab salamnya wajib ya. Biarkan yang bernarasi dulu dikasih kesempatan, nanti salamnya baru. Oke, lanjut Pak Angon. Cebi makin pintar Cebi ya, Masya Allah. Pintar ya, saya semakin cinta aja mau Cebi. Iya. Makasih Utina. Lanjut. Lanjut. Jadi kemarin itu betul, antum lagi istirahat. Waktu itu kan waktu kita tahu lah, kita kebetulan malam-malam kita saling melepas rindu kan, udah lama juga. Terutama saya mungkin termasuk orang yang sangat bangga, bahagia ketika ada bersama antum semua kan gitu. Sampai waktu pun kita lupa dan waktu.
Walaupun saya sebagai orang yang tua cukup tahu diri, akhirnya istirahat juga kan. Terdengar juga, ini Pak Angon ya sedang tidur kan, antum yang bicara. Saya udah ngantuk, gak kuat. Jadi betul teman-teman, ketika kami pagi-pagi terjaga ya karena saudara kita mungkin larut dalam obrolan sehingga harus agak setelah subuh mereka beristirahat. Ya, saya sedang ngobrol dengan Ustadz Sugi, tiba-tiba ada si kampret datang, dan waktu itu saya tidak menganggap dia kampret gitu kan. Kenapa dia datang? Ini api ya gitu kan. Masuk, terus kemudian saya dari Kalimantan kalau nggak salah, habis dari mana gitu kan. Saya pikir dia kan orang yang selama ini pencinta lah gitu kan. Pecinta. Ngaku Islam pula itu, Akhi. Iya, ngucapin salah makanya. Ngaku Islam dia. Saya dari Kalimantan. Saya sedang ada kegiatan di Ancol. Islam. Nah, saya fan api katanya kan. Nah, itu kalimatnya gitu kan. Ya udah, kita kan nggak begitu tuh ya. Akhirnya dia lari ke seberang tempat kami ngobrol di mana di sana ada Uhti Rifa, Uhtina siapa? Kang Saipul, terus Uhtina Rozi ya, Roz. Mereka gitu di sana. Ya udah, kami hari melanjutkan obrolan kami dengan Ustadz Sugi ya. Gitu. Di sini kami ada bersama orang dari Viral Indonesia, Ustadz Sugi ya. Sama juga Kang Kodir gitu. Bukan Viral Indonesia, Lensajus Muslim. Yang jelas dia sama-sama dari sana juga dia gitu kan, kurang lebih. Itu saya ingat seperti itu. Ya udah, kami ngobrol melanjutkan karena kami juga merasa ini, akhirnya saya menyeberang ke sana, nggak tahu ke Lina Wijaya kan, gitu. Dia ngasih tahu di teman-teman saya ini Lina Wijaya, ya udah. Gitu. Aki Budangon kan ngomong ini Sugi Kristologi kan gitu tuh. Langsung lari dia. Saya ngasih tahu. Iya. Nah ini Aki Budangon yang lucu itu dia itu datang ke sana untuk melayangkan tantangan katanya. Di PT-nya itu kan. Tantangan apa? Ketemu saya lari kok. Saya tidak karena ketika saya ngobrol dengan beliau gitu kan, gitu. Terus saya pertama mungkin dia kan pakai topi Densus ya. Saya rangkul, takutnya dibawa pisau kan, bawa senjata lah gitu kan. Tapi katanya enggak, dia bukan siapa-siapa, kata Linawi seperti itu. Akhirnya dia di atas kemudian turun ke bawah gitu. Saya bilang ini mau diskusi ini, saya bilang biar saya persiapkan. Enggak kok, masa harus siapin dong Pak Angon gitu kan, dia bilang gitu. Jadi seakan-akan dia menolak. Saya juga punya nomor Pak Juma kok, dia bilang gitu. Ngomongnya dia nggak ada sama sekali bahwa dia sedang datang ke sana untuk ngajak debat sama sekali enggak. Justru saya tegur itu dia nggak mau. Harus disiapin dong Pak Angon, siapin semuanya, dia bilang gitu. Itu yang saya kaget juga kan ketika dia ngomong di mobil punya dia tuh, dia sedang menantang. Ini benar-benar kalimat itu kalimat orang yang benar-benar ngaco. Saya sebagai orang yang langsung nerima ya. Ini kalimat benar-benar kebohongan itu. Itu ya, saya termasuk orang yang ngobrol, bahkan mau dipoto gitu kan. Saya masih berpikir waras. Ya, saya tidak tahu kalau ternyata makhluk itulah yang kemudian punya anjing namanya Rifa. Kalau hari itu saya tahu beliaulah pelakunya, saya nggak tahu. Serius, demi Allah. Saya gablok benar demi Allah Ustaz. Mungkin Ustaz Ahli Jumat bisa merasakan kan kangen saya kepada antum. Saya pijitin tangan antum. Bahkan sebelumnya saya pijitin juga Kang Nandar di sebelah itu. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya sangat ingin memberikan yang terbaik kepada antum semua. Gitu loh. Maka ketika ada orang yang justru malah jadi musuh kami gitu kan, datang ke tempat kami dan kami tahu bahwa dia pelakunya, saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah waktu itu Allah menakdirkan kita untuk tidak ingat akan hal itu. Tetapi ketika beliau meminta saya pastikan untuk mempersiapkan, dia enggak, dia bilang gitu. Harus siapin dong semuanya Pak Angon. Ya udah kan. Karena saya melihat ini strategi yang harus saya siapkan, saya balik lagi ke Ustadz Sugi ya. Gitu. Saya masih instruksi kepada Kang Hasan. Kang Hasan hati-hati, saya bilang. Iya Pak Angon siap gitu. Ini Lina Wijaya. Saya takutnya ada apa-apa kan, kita mengantisipasi aja. Saya masuk ke tempat Ustadz Strong, memastikan beliau sudah istirahat. Saya juga nggak berani ganggu. Di kamar juga demikian. Masuk sebelah juga ada di tempat Ahli Juma itu. Ya, ada beberapa orang. Saya kasih tahu bahwa itu adalah Lina Wijaya. Mohon persiapan aja. Takut ada apa-apa gitu kan. Kemudian saya menemui Kang Ardiansah gitu. Kita malah merasa terteror Akhi waktu itu karena dia menggunakan atribut Densus 88. Jadi kita merasa terteror gitu loh. Seakan-akan kegiatan kita ini lagi merencanakan sesuatu yang negatif terhadap negara ini. Kita tiba-tiba disidak sama orang yang menggunakan atribut Densus 88. Iya, itu jelas itu.
Ya makanya saya tahu gini teman-teman. Ya memang sedikit. Dia memang mengaku di videonya hanya membawa pengawal dari pemerintah gitu. Orang pemerintahan yang dibawa itu. Artinya kan sifatnya pengancaman dong. Datang ke tempat kita sidak itu. Bahasa sidak itu kan apa? Mencari apa? Mencari sesuatu yang salah. Kan gitu. Nah ini jahatnya si Dina Wijaya ini. Saya yakin gini yang saya tahu tuh, dia tahu kapan kita ada punya rencana hajatan kita kan, dari jam 3 sampai jam 11 malam. Kenapa dia datang pagi-pagi? Orang yang datang di mana kita sedang lengah, sedang lelah, sedang kecapean, maka dia seperti laksana bangsat. Kalau saya gitu berbicara, ibarat kita kan, kenapa dia tengah malam datangnya? Berarti dia bangsat contohnya kan, bangsat. Kenapa setengah malam dia datangnya ketika kita sedang pada tertidur lelap? Dia emang ada niatan negatif. Nah dia pun demikian, datang ke tempat kita di mana kita tidak sedang siap. Bahkan acara udah selesai. Ini yang saya perkuat lagi. Ya, kalau dia emang baik, rencana baik gitu kan untuk segala macam, tentunya tidak seperti itu, geradak geruduk. Tambah bawa kaos juga kan, teman-teman bisa menyaksikan kemarin. Saya menguatkan gitu. Kalau dia benar-benar orang baik dalam artian niatnya baik gitu kan, maka dia datang harusnya tepat di mana kita sedang mengadakan acara tersebut. Jam di mana jam aktif-aktifnya kita kan gitu. Tapi enggak ini. Dia tahu kita sedang para capek. Dia hanya sebatas hanya untuk ya tadi mungkin framing saja. Buktinya ketika saya katakan mau debat sekarang gitu kan, tidak. Bahkan dia nggak berani. Saya dengar juga dari Uti Rifa juga begitu. Dia nggak berani. Itu intinya saudaraku, ya. Dan saya telah berusaha untuk memaksimalkan. Saya lapor ke Kang Ardiansah. Kata Ardiansah, siapa dia Kang Aron? Si Lina. Mau ngapain dia? Gitu kan. Berarti sama, saudara kita pun nggak ada berita seperti apa. Terus gimana bagusnya? Ya udah lihat aja tunggu gitu. Itu doa mungkin dari saya. Makasih Sangat indah sekali Pak Angon siap kan jadi saksi? Siap dong. Dengan nama Allah insya Allah. Karena Allah Akbar. Allah Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Oke, itu aja kesaksiannya Siap yang jadi sangat saksi, indah. karena yang pertama kali bertemu itu saya Budak Angon, Bang Andi kalau nggak salah. Alhamdulillah. Semakin banyak. Pak Muhammad Lo juga utadai. Pak Muhammad Lo, Iwan kita juga dia, bahkan dia sendiri yang saya minta untuk ngobrol dengan beliau, dia juga nggak mau. Ya, bahkan Mbak Lo mengatakan, Pak Muhammad Lo mengatakan, gimana kalau logika aja sama saya mah gitu kan? Tapi dia tetap nggak mau. Pak Lo udah naik ke atas ke tempat di mana Iwan kita nongkrong, dia nggak mau naik. Jadi benar-benar dia itu sangat-sangat tidak ingin untuk ngobrol dengan kita dengan membahas. Mungkin juga agak kecolongan juga. Ternyata di sana kita udah pada standby. Pikiran dia mungkin udah pada tidur. Jangan dikeluarkan semuanya. Nanti ada saatnya kita bukan semuanya. Ini sedikit-sedikit aja untuk kisi-kisi aja. Jangan dibuka semuanya. Nanti ada waktunya ketika Pak Angon bersaksi harus menyampaikan semuanya sedetail pun. Tidak ada yang satu kata terlewat pun. Oke Pak Angon, terima kasih. Sebelum gantian ini Ustadz Yusuf, Api Jabar ada yang mau disampaikan? Ustadz Yusuf dulu yang sudah 3 hari di sini. Kalau saya apa yang mau disampaikan coba? Enggak lah. Yang lain dulu. Parkir akun Cebi sebentar, mau dengerin update-nya seperti apa gitu. Lanjut. Api Jabar ya ini ya, Api Jabar. Silahkan, ada yang mau disampaikan? Siap, makasih Mbak Cebi. Terima kasih waktunya. Ya ini kalau Api Jabar tinggal tunggu perintah aja. Itu aja. Iya, sudah siap tunggu perintah. Oke, manis sekali. Sepertinya Anda ini lagi di luar rangka saya, berisik sekali. Oke, saya mau dulu ya. Kita gantian sama yang lain aja kau. Oke, gantian ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Koordinasi belakang layar ya, Api Jabar. Iya, yang lain-lain kita di belakang layar. Jangan di sini dikeluarkan semua. Kesenangan nanti mereka. Ada yang mau naik lagi? Silahkan. Oten mungkin ya. Pak Ustadz Yusuf tuh yang tadi sudah saya kasih kesempatan Ustadz Yusuf berbicara, tapi beliau masih ini ya. Teman-teman yang di bawah jangan pada geger dong. Biasa aja apa-apa. Jangan pada geger ya, jangan pada geger. Santai aja, santai. Waktu masih lama sampai pagi, tenang aja.
Kayaknya di bawah ada De Jong minta naik itu Iwan kita. Siapa? Moderator tolong dong moderator. Ini siapa ini? Kasih aku moderator, Mbak Cebi. Assalamualaikum pasukan berani mati. Wah ini pasukan berani mati nih anak Medan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan diturunin. Assalamualaikum. Bukan saya. Jangan diturunin. Ya enggak tahu. Naik lagi. Kepental mungkin. Beliau ini salah satu relawan kita dari Jakarta, beliau itu. Aki naik lagi Aki, silahkan. Saya tidak menurunkan ya. Saya lagi nambahin Bunda jadi moderator. Oke, sekarang saya moderator. Mungkin terpental. Naik bang, saudara kita itu. Oh, nuduh-nuduh lagi Mansur ini. Baru ke moderator Mansur. Hai Mansur. Udah, jangan semua ditanggapi. Nggak usah ditanggapin semua, Bunda. Santai aja. Slow down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu semuanya, Bang Juma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gak kenal saya sama Bang Adeyong nih kayaknya nih. Nama saya gak disebut. Oh iya saya sebut lah. Pak Desugi, Bang Yusupe, gitu dong. Bang Andi, Kang Angol, Bang Juma, Kang Alif. Aduh, Mbak Cebi, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Salam sehat Bang Adeyong. Saya belum. Oh, Mbak Cebi, ya. Bunda Rahma. Mas. Kamu nanti. Bunda Rahma, maaf. Enggak, tadi saya juga kena getahnya nih main lapor-lapor. Tadi saya di Kapiten mau dilaporkan gara-gara bahas Amsal ini. Aduh, gara-gara bahas Amsal 7 saya mau dilaporkan juga, diancam saya. Lapor RT atau mana? RW. Nggak tahu itu. Tapi kayaknya bakal lapornya Senin. Soalnya kan kepolisian tutup ya hari Sabtu Minggu ya. Ya nanti Pak Desugi jadi pengacara nanti. Iya, saya mau dilaporkan gara-gara bahas Amsal. Tadi aku debat tadi di Kapiten. Aku bahas Amsal nih. Ya, saya cuma bertanya apakah ini nasihat atau pengajaran atau apa? Oh, saya mau dilaporkan. Apa kapasitas untuk bertanya? Ini gitu. Ajakan. Marilah, kan kayak gitu. Marilah. Kemarin saya juga mau dilaporin kan. Saya open cam langsung alamat saya ini nomor telepon saya ini silahkan datang saya bilang. Saya kasih alamat lengkap saya RT-nya Desa Dayun, Kecamatan Dayun, RT 007 RW 3 Kabupaten Siak, Riau. Datang sini. Kalau ada apologet yang dilaporkan dan dipanggil, saya siap jadi saksi. Itu aja mungkin semuanya. Salam kangen semuanya. Semoga sehat selalu Kang Juma dan semuanya. Terima kasih Bang Ade. Kemarin nggak datang waktu di Bandung. Iya. Saya jujur nih, nggak bilang-bilang datang ke Bandung, nggak bilang-bilang. Ini pelanggaran nih. KPI Jabar pelanggaran. Siap. Akan kami perbaiki Kang Adeyong. Minta maaf. Insya Allah ke depan kita lebih ini lagi. Siap. Aku izin turun ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mungkin teman juga saya melaporkan juga. Sebenarnya udah cukup nggak? Udah Juma cukup apa laporan saya? Iya. Cukup. Masya Allah. Cukup. Terima kasih ya. Cukup. Baik, mungkin saya juga nanti ada yang lain. Saya mewakili Jawa Barat karena saya sudah meminta Pak Iwan untuk naik, tapi ternyata mungkin saya untuk sementara mewakili. Semoga yang bersangkutan bisa ada di bawah dan untuk mewakili lebih lengkapnya dari Jabar. Saya kan kebetulan bagian Priangan Timur ya sudah. Lanjut akhirnya Pak Sugi, Ustadz Juma, Kang Alif, Ustadz Alif, Kang Handi, Kang Yusuf PI. Masya Allah, saya Rinda Mantu. Lanjut semuanya, Uti Bunda Rahmat dan juga Uti Cebi. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dilaporin, nenekmu kiper. Bukan maksud mau ini ya, sama Pak Ade. Pak Ade ini ikut-ikutan aja loh pakai bajunya ini. Apa ya Ustaz? Nggak boleh gitu loh, jangan ikut-ikutan.
Pas pula itu kan. Waduh. Nenekmu kiper. Si kembar nih, si kembar. Ayo tampilin ya nenekmu kiper. Berdiri dong biar nampak itu tulisannya. Berdiri, coba yuk 1, 2, 3. Gimana berdiri? Pak nih, gambarnya nggak kelihatan. Apa yang dipamerin? Nah, ini dong. Tukang pamer ini ya berdua. Tukang pamer lah. Ini saya udah ngiri dong, ngiri. Ini belum genti nih. Waduh. Nggak jadi. Itu gratisan kan? Gratisan atau beli itu? Itu gratisan di Bang Zuma kan sebagai fans gitu kan? Oh beli, aku kira tanda fans gitu. Lah udah dikasih malam terakhir itu sama saya. Malah masih ada yang kubawa pulang masih ada 3 lembar 4 lembar malah. Karena saya bingung mau kasih kepada siapa lagi. Enggak, saya mau kasih Lina Wijaya, dia sudah pulang. Ini pada Sugi juga aneh-aneh aja, kebalik saya yang pakai L, dia pakai XL coba. Loh, apa ya? Bang Handi jangan mau kalah Bang Handi. Kalau aku juga nggak mau kalah sih, harus tunjukin. Ada Bang Handi, ada dapat juga dia. Dia lagi nyari, diem-diem dia nyari dia. Gak mau kalah dia. Kita sapa dulu, ada Lord Bunda Rahma juga dia punya kayaknya. Oke, Assalamualaikum Lord. Suaraku kena ini nggak? Halo Lord. Salam Cebi, lanjut. Iya. Nggak bisa lanjut kita nunggu Lord ini. Nggak bisa lanjut kita. Pertama, iya, ini kan Dosma. Tadi saya dapat data juga dari Bang Zuma tadi. Itu ya sedang proses kita profiling ya, karena kebetulan ya itu strategi aja nanti. Jadi di belakang aja. Ya, di dalam aja nanti. Otot-otot penghujat seperti Edis. Kemudian nanti siapa lagi yang terkenal kayak Lina Wijaya, kemudian dan sebagainya nanti kita profiling sampai nanti kita temukan alamat apa lengkapnya. Nanti setelah itu akan saya share ke teman-teman API. Itu aja tambahnya, Mbak Cebi. Oke, terima kasih Lord. Terima kasih Lord. Terima kasih juga yang untuk supportnya yang di bawah. Oh, dia agen properti ternyata. Pasarin perumahan saya dong. Bisa. Mau jadi marketing perumahan Bang Zuma enggak? Oh, agen properti ternyata kerjaannya, sampingannya. Itu Aki banyak yang pengen beli kaos Aki di mana katanya? Di mana ya? Di nomor saya aja langsung, nomor Excel saya. Sekalian Dosma juga catat nomor saya. Ya Dos. Dengarkan Dos, 081 Dos. Oke. Tambah 99 Dos. Tambah 00. Tambah 3. Tambah triple 7. Triple berapa? Triple 27. Itu Dos, nomorku Dos. Jangan lagi kau fitnah kemana-mana. Jadi sekarang itu kosong. Masih bicara. Bentar Rama, diulang lagi Aki. 081 Dos. Tambah apa tuh? Tambah berapa? 99. Banyak kardus. Bunda, tahan dulu Bunda. Tambah. Nggak usah ya Mbak, nggak usah. Nggak usah. Telepon gitu nanti jangan masuk dari. Oh iya, Bang Zuma masih ingat nggak pernyataannya si Dosma? Nah itu ada tuh Muhammad Okta, Mas Okta. Lanjut Akhi, lanjut. Ya, pernyataan Dosma, saya sudah melakukan profiling kepada Zuma di Makassar, kata dia kan. Dan Zuma bukanlah orang apa-apa. Wah, menarik juga ini pernyataannya Dosma ini kan. Iya. Iya. Dan kita balas nanti Dosma, siap-siap aja kita profiling juga kalian. Asik. Agen properti. Kalau kau sudah tahu nama aku, berarti Dosma, berarti kau sudah tahu saya direktur utama dari beberapa perusahaan, Bung. Kaget kau kan?
Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti intinya dia Udah belum tahu bagus lah apa-apa dong. Kalau bisa bilang Bang Zuma bukan apa-apa, berarti dia belum tahu apa-apa. Nanti kau akan baca profilnya Bang Zuma di situ. Oh, dia ternyata direktur utama dari beberapa perusahaan. Bagus. Ya. Dan yang saya temukan kamu hanya agen properti. Berarti sama gitu, saya yang pasarkan juga. Aduh, tak perumahan tadi sama. Iya, betul. Saya pasarkan juga perumahannya Burundai. Sama jadi Alex. Nah, sekarang mereka itu kesepakatan para oten debater Kristen itu apologet plus itu, mereka dialog itu tidak menampakkan wajah lagi. Karena itu pengalaman dari si anak Batak kan, banyak yang mengatakan lah, siapa suruh kau pajang-pajang mukamu ya, kau di inilah tempat kau ditemukan. Nah, itu jadi mereka itu sekarang gak ada lagi yang berani menampang mukanya di medsos TikToknya kalau dialog. Aku udah takut, mengejutkan. Kalau merasa benar ngapain takut? Kayak kemarin saya itu dituduh menghujat. Ada orang Kristen naik, nggak ada Pak Sugi menghujat. Kristen sendiri yang membela itu. Hujatannya di mana? Nggak ada dia menghujat. Yang disampaikan ada yang di Alkitab kata dia kan. Makanya ini saya nih saya open cam. Mau lapor, saya antar nanti, saya bilang kan. Mau tahu alamat saya sebutkan desanya, kecamatan, RT, RW lengkap, nomor telepon saya kasih. Ya, tinggal datang aja sini, laporin. Yang mana yang mau kamu laporin? Kalau bisa silakan. Nah, gitu. Kenapa harus takut? Kalau kita memang benar, ya, apa yang ditakuti? Open cam aja. Kalau kau nggak menghujat, nggak akan ditangkap polisi kok. Apa sih takutin sih? Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, itu pakai kaosnya Bang Juma juga itu. Waduh. Silakan dibuka mic-nya dulu. Ini yang terima kaos juga waktu itu. Bahaya. Silakan, ini. Yang terima kaosnya Lina Wijaya. Dibuka mic-nya. Saya tidak menerima, saya menemukan ditumpukan. Kalau putri aku yang terima masuk ke dalam tas lah. Iya. Mandrase. Namanya dia mengadakan penginjilan, pembibelan terselubung, misionaris. Lanjut. Itu muka siapa sih di baju itu? Wajah siapa sih itu? Kayak enggak asing ya? Enggak asing. Iya, kayak guru kita tuh. Enggak asing. Enggak. Itu orang yang lagi dilaporin sama Dosma. Yang katanya ganti nomor ya. Iya, katanya ganti-ganti nomor, pindah-pindah tempat itu orangnya itu, Ya kali Bang Zuma nggak boleh ke kamar mandi. SL. Oh, SL sama dong. Iya. Loh, aku kira XS malah dapat L dia. Ya mungkin targetnya supaya badannya menyesuaikan gitu Pak De. Gitu maksudnya, betul itu. Saya kira XS punya Pak De. XS Ustadz Alif ini L gitu. Oh XL, bukan XS ya? SL dong. Oh ternyata XL teman-teman. Aku kira XS Mas. Maaf ya. Kan kita belum ketemu. Maksudnya sangat sempit sekali gitu. Ya mungkin saya gitu aja. Saya cuma menyapa aja semuanya yang di koma, yang di atas, sama yang di bawah. Rapatkan barisan, teguhkan semangat perjuangan. Allahu Akbar. Terima kasih. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah gerunda lagi besarin, Cep. Iya. Pak De capek ya? Pak De mau ngerokok. Saksi hidup juga waktu pembakaran. Semangatnya luar biasa. Terima kasih untuk 2.900 teman-teman yang di bawah yang setia di sini. Ya meskipun kita cuma ngobrol santai seperti ini, terima kasih untuk stay di sini. Tap layarnya jangan lupa ya. Izin turun dulu
Bang Jumah dan teman-teman. Oke, Iya bang, iya bang. Sehat selalu ya bang. Assalamualaikum. Makasih Pak dosen. Bunda Rahmat tolong Bunda Rahmat tolong ditampeleng itu video yang saya kirim ke kita. Ditampilin Bang. Aduh. Iya ditampeleng. Assalamualaikum Mbak Peta. Iya nih, sudah bunyi. Waalaikumsalam warahmatullah. Kepencet. Apa? Kemiut? Jadi mute. Ini hostnya Pak Peta. mengusil hostnya ini. Pak Peta Lembu mohon maaf kepencet tadi. Maaf. Nyalakan lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Burunda, sehat-sehat semua? Baik Kanda, sehat. Alhamdulillah. Kita di Gunung Kesang hilang suara. Selamat malam Indonesia. Apa ini? Sebentar. Belum masuk lagi ininya Bluetoothnya. Kadar. Nanti. Oh ada Om Yusuf ya, Om Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Selamat malam Pontianak. Nah kali ini Malina Wijaya berbahagia. Kita malam ini habis dari mana? Kenalin ini namanya. Ini namanya siapa? Nisa. Nah Nisa ini malam ini ketemu ngobrol-ngobrol sama Malina. Dan tadi kita berbicara banyak tentang apa jenis? Tentang surah Maryam. Tentang apa lagi? Tentang kitab Injil, tentang Tuhan Yesus. Tadi saya janji mau kasih ini. Di mana di dalam rukun iman dikatakan yang ketiga apa? Beriman kepada rukun Islam yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, Zabur, Taurat. Nah, kamu kan belum tahu isinya. Kalau saya kasih kamu mau terima nggak? Nah, teman-teman, hari ini kita ketemu Nisa dan kita akan kasihkan dia kitab TB2. Nisa boleh diterima. Nih, Mana yang namanya Zabur itu mana? Taurat mana Taurat? Belajar mengenal kebenaran, bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, kiranya itu bermanfaat, menjadi berkah, dan buat Nisa bisa menemukan ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, jadi kalau kamu selama ini mencari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jawabannya ada di Yohanes 14 ayat 6. Oke, semangat Nisa. Lari ke Yohanes jawabannya. Lari ke Yohanes. Itu misionaris. Memurtadkan orang. Aduh, itu kena undang-undang itu. Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ini Wijaya kampret. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ke Yohanes jawabannya. Kalau saya tanggapi ya, itu namanya menyebarkan agama dengan cara berbohong. Pertama, yang dia pegang itu bukan Injil, yang dia pegang itu Bible. Bible itu bukan Injil. Yang kedua, pembohongannya adalah dia bilang hanya Yesus kebenaran. Kalau hanya Yesus yang kebenaran, berarti yang kau sebut Taurat, Injil, berarti Taurat Nabi Musa nggak benar dong kalau hanya Yesus. Jadi ini memang orang ini kalau nggak jualan iman gitu, berbohong, nggak hidup kali ya. Tapi is okay lah, itu kebebasan dia. Yang penting ya kumpulkan bukti-buktinya. Nanti dia juga nanti setengah mati mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang paling penting di belakang orang ini ada yang nyuruh-nyuruh dia. Ada yang nyuruh-nyuruh pasti. Itu sih dari saya. Sabar-sabar aja lah orang yang kayak gini mah. Kalau dia nggak kepleset sendiri ya nanti keseruduk nanti gitu, akibat ulahnya sendiri. Lanjut lagi. Sampun. Oke, yang lain. Siapa ini? Belum cuma lagi.
atau Pak Peta atau Ustadz Alif, Ustadz Yusuf. Kenapa? Itu mana Injil yang asli mana? Mana Injil dan Tauratnya mana? Yang dia tunjukkan tadi itu Bible, itu bukan Injil. Dari mana pula itu Injil yang dia tunjukkan? Bible dengan Injil beda. Aneh-aneh aja. Terus potong-potong ayat Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Jawabannya ke Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kucluk. Baca selanjutnya. Siapa yang sesat di situ? Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai seperti Yahudi, dan bukan jalan yang sesat seperti Kristen. Tuh tafsir jalan lain maupun Ibnu Katsir. Ada-ada aja. Nggak ada Injil asli, nggak ada Taurat asli, nggak ada. Yang dia tunjukkan tadi itu Bible, ya Bible, bukan Injil. Bedakan tuh. Nah itu aja Mbak Cebi, silakan. Jalan yang lurus itu bukan Yesus, tapi menyembah Allah itulah jalan yang lurus. Jadi siapapun yang mengajak menyembah Allah, dia menunjukkan jalan yang lurus. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 64, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Nah kalau nyembah Nabi Isa jalannya setan. Az-Zukhruf ayat 62, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu nyembah manusia. Gitu loh. Ngerti ndak sih? Kau ini yang kau injili orang-orang yang goblok. Ketemu saya lari kau. Ini Pak Sudi Kristologi langsung lagi ngiprit dia waktu di teater. Kenapa nggak berani duduk nantang debat sama saya kayak langsung gitu kan enak. Langsung kau injili saya. Ini orang-orang rukun iman aja nggak ngerti kau injili pula. Parah kau Lina. Jadi orang Islam yang bisa dibodoh-bodohi itu orang Islam yang nggak belajar. Coba injili kami deh, kalau bisa. Kalau nggak aku lipat-lipat kau. Ya, atau gini Lina, bisa kita ketemu debat kita tanpa bawa apa-apa. Ada yang berani? Lina, saya tantang kau, injili saya. Lagian rukun iman yang ketiga. Ya, iman kepada kitab-kitab terdahulu, kok larinya ke Biblos? Gimana, dari mana nyambungnya? Ingat ya, kitab-kitab terdahulu yang dimaksud Al-Quran bukanlah Biblos kalian, tetapi menurut surah Al-A'raf 157, surat-surat terdahulu yang dimaksud Quran itu berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad. Di situ sangat jelas tertulis mereka mengikuti Nabi yang umi, yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah di kitabmu ada ndak? Bukankah kalian menolak di dalam kitab Anda ada nubuatan Nabi Muhammad? Jadi jelas kitabmu bukanlah kitab yang dimaksud Al-Quran. Karena kalau kita lihat dengan ilmu hadis, ya ini bukan monolog tapi mereaksi itu tadi. Kalau kita lihat dengan ilmu hadis, kitabmu itu tidak lebih dari hadis palsu. Kenapa begitu? Karena tidak jelas siapa penulisnya. Baik perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Kitab yang Anda bilang ini kitab Musa, ini kitab Musa. Weh, dengar. Tidak ada kitab apapun. Ya. Sejak sebelum 300 tahun sebelum Masehi tidak ada kitab apapun. Bahkan di dalam Yeremia 8 ayat 8 di situ dikatakan, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Ya, jadi tidak ada kitab apapun. Nanti kitab itu ditulis ulang, ya itu tahun 300 sebelum Masehi, yang kita sebut dengan Satwaginta. Ditulis oleh 70 rabi-rabi Yahudi. Penulisnya siapa? Lap. Nggak jelas siapa penulisnya. Atas pesanan Raja Ptolemy II. Jadi sebelum itu nggak ada kitab, nggak ada.
Jadi bohong besar kalau kitab Anda itu adalah kitab yang dimaksud Quran. Di dalam Keluaran 3 ayat 1, di situ berkata begini, pada suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Apa seperti ini tulisan Musa? Jelas tidak mungkin. Tidak mungkin Musa itu menyebut dirinya nya. Ulangan 34 ayat 5. Matilah Musa. Bentar Mbak Sebi. Matilah Musa. Bagaimana mungkin Musa nulis kitab? Ya, jadi kitabmu bukanlah kitab yang dimaksud oleh Al-Quran. Begitu. Iya Mbak Cepi, silakan. Tahan dulu. Sebelum ada Kristen jangan terlalu lebar dulu. Biar ada, kita tunggu Kristen yang naik aja dulu. Teman-teman kalau ada Kristen yang mau naik silahkan. Maria Permatasari ini cewek atau cowok, Muslim atau Kristen ya? Maria Permatasari. Akun atas nama Maria Permatasari, Muslim atau Kristen? Muslim kayaknya itu pakai jilbab gitu. Jadi Mbak Cebi. Jadi itu tadi nggak apa-apa Mbak Cebi, kita mereaksi itu tadi nggak apa-apa, itu bukan monolog, tapi mereaksi. Nah gitu. Jadi monolog itu tanpa sebab kita bahas kitab agama mereka, itu yang nggak boleh. Tapi kalau ada sebab, namanya reaction, itu dibolehkan. Karena itu tadi sudah terjadi penyesatan. Nah itu harus kita edukasi ini yang di bawah ini, supaya tidak menganggap bahwa kitab mereka adalah kitab yang dimaksud Al-Quran. Nah begitu. Tambah dikit ya, jadi kita lihat tuh video-videonya itu Lina Wijaya. Memang dia bergerak aktif ke seluruh daerah ya, seluruh penjuru di tanah air ini ya. Boleh dikata gitu karena kemana-mana dia ya menyebarkan baju-baju kaos itu, berusaha untuk mengkristenkan orang. Dia memang misionaris ya, jadi hati-hati. Kita harus tahu anak-anak kita bagaimana anak kita di luar. Kita harus membentengi anak-anak kita dengan menyampaikan bahwa ya sampaikanlah bahwa mereka itu misionarisnya itu aktif kemana-mana ya. Dan di warung dimanapun dia, tempat wisata, aku tengok videonya itu, dia menggunakan baju-baju kaosnya itu. Gitu ya teman-teman ya, jadi waspadalah, waspadalah. Oke, tahan dulu. Dan kembali diumumkan host tentang pengumpulan ini. Sekali lagi sebelum kita masuk diskusi. Silahkan Bunda yang ngumumin sebagai bendahara api. Terima kasih. Dan jadi oke ya teman-teman saudaraku yang 2,6K ini ya, sudah lihat kan bagaimana masifnya mereka, aktifnya mereka mau menyebarkan, mau mengkristenkan anak-anak kita ya. Tengok tadi ya, di mana-mana, bahkan menjambangi tempat perayaan milad api, saking mereka nekat ya. Tapi ya nanti kau akan mendapatkan risikonya sendiri. Oke, oleh itu ya teman-teman saudaraku semua netizen, mari kita sama-sama mendukung ya, baik secara moral maupun material ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kami segenap orang-orang yang berada di api ini dan segenap rakyat Indonesia tentu menginginkan ini berproses lanjut. Dan kami sangat membutuhkan uluran tangan saudara-saudaraku ya, bantuan saudara-saudaraku. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bersedia dan kalau bersedia sudah kita cantumkan rekeningnya ya. Ya sudah tahu. Banyak kita sudah ulang. di bawah. Dan nanti ada yang belum nyimak tuh saudara. Di bawah banyak. Di bawah banyak yang typing yang bantu nyampein. Silakan. Oke itu aja ya. Kalau ada yang mau diskusi silakan naik. Oke, kita sapa dulu yang baru bergabung, Mbak Anggi Farera Sinaga atau siapa? Anggi Farera Sinaga, bagus sekali, indah banget namanya. Selamat malam Kak Anggi. Selamat malam Kak Anggi. Sekali lagi, selamat malam Kak Anggi yang baru bergabung. Oh, dia ketiduran dia. Ini siapa ini nyanyi? Ya sambil menunggu diskusi, promosi YouTube dulu kawan-kawan. Tolong didukung channel Bible Berjalan. Ini yang nonton cuma 28 orang nih, pada kemana ini? Ayo kawan-kawan yang di channel-channel yang tidak jelas, channel-channel liar yang tidak jelas tuannya, tolong ditinggalkan untuk mendukung channel-channel yang jelas, yaitu channel-channel para narasumber, channel-channel Muslim. Terima kasih.
Maria, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Selamat malam. Oh, ternyata cowok. Oke. Padahal profilnya cewek pakai jilbab, ternyata cowok ya. Bentar Pak De, bentar. Tahan dulu Pak De, tahan. Pak Maria, Bapak ya, Bapak Maria Muslim atau Kristen? Oten. Kristen. Oh, Oten, oke. Ada yang mau disampaikan Pak? Oh begini, tadi kan saya di bawah mendengar ceramahnya Bung Sugi ini bahwa mengatakan Torah kitab-kitab terdahulu itu tidak ada katanya, kan begitu. Nah ini terus di rukun iman yang ketiga ini disuruh beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Ini terus yang mana, kitab yang mana ini yang disuruh muslim imani ini? Silahkan. Boleh dijawab sama Pak De. Silakan Pak De, silakan. Oke, jadi gini, saya bukan bilang kitab Musa nggak pernah ada. Kitab Musa itu pernah ada, tapi sampai 1500 tahun, 300 tahun sebelum Masehi, kitab itu sudah nggak ada. Itu yang saya maksud. Karena kalau menurut Yeremia 8 ayat 8 sendiri, di situ dikatakan, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Ya, jadi di dalam iman kita itu disuruh mengimani kitab-kitab terdahulu. Itu tidak harus nampak barangnya, karena iman itu percaya kepada yang tidak kelihatan. Anda baca di dalam Ibrani 11 ayat 1, di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 2. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman yang percaya kepada yang gaib. Jadi kalau barangnya nampak, itu namanya bukan iman lagi. Tadi Anda bilang katanya kitab-kitab itu sudah tidak ada. Kok Anda itu menyomot Ibrani tadi? Ini yang gimana sih? Aduh, oke, saya jawab. Walaupun saya tidak mengimani itu kitab Anda itu kitab dari Tuhan, setidaknya Anda mengimani. Tidak mungkin saya itu menerangkan kepada Anda hanya berdasarkan Al-Quran saja, karena Anda tidak mengimani Al-Quran. Makanya saya memakai kitab yang Anda imani. Gitu loh. Sudah tidak ada 1500 tahun. Nah, Anda kok menyomot-nyomot Ibrani itu? Oke, menurut Anda ada? Menurut Anda ada enggak? Saya tanya, menurut Anda ada enggak kitab itu? Begini. Saya tanya, jangan nanya terus, saya ganti nanya. Kitab itu ada enggak menurut Anda? Ada. Nah, tolong tunjukkan kodek apa yang bisa Anda tunjukkan sebelum Satwa Ginta. Ayo tunjukkan kodek apa? Itu tidak bisa menunjukkan. Saya bisa menunjukkan. Tidak ada kitab. Sabar. Tidak ada kitab, ya. Tidak ada kitab lagi katanya Anda. Terus disuruh maksud saya kitabnya Musa itu sudah hilang, bukan berarti Musa tidak punya kitab. Anda salah. Ya memang sudah nggak ada. Anda baca di dalam kitab Makabe 1 ayat 50-52, kitab itu habis dibakar. Bang, kok tidak ada itu siapa? Bang. Lah sekarang kalau menurutmu Anda kitab apa coba? Mana kodek apa yang kau tunjukkan kepada saya? Kalau Anda mengatakan tidak ada itu, memangnya yang menghapus kitab-kitab itu siapa? Baca Makabe 1 ayat 52 ayat 50 dan seterusnya. Tidak usah Anda itu. Anda kan nanya yang menghilangkan siapa? Di situ terjadi pembakaran. Bahkan kalau ada orang ketahuan membakar kitab Taurat, itu dibunuh. Kau nggak punya data, cuma modal nerocos doang. Udah, Mbak Jebi, saya nggak mau modal nerocos, nggak mau. Ditunjukkan data, dia nggak mau. Untuk apa kita layani? Di kitab Makabe 1:52 Anda baca. Jangan bodoh lah. Itu di situ pembakaran Taurat besar-besaran itu. Orang Yahudi dipaksa makan babi. Orang Yahudi yang ketahuan membaca Taurat dibunuh. Taurat dibakar habis. Baca Makabe 1 di kitabnya Katolik itu ada itu. Dikasih data ngeyel untuk apa? Maka benar yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 6, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja dan berbalik mengoyakmu. Selesai toh?
Orang udah dikasih tahu. Kalau menurutmu Anda ya tunjuk aja. Tadi sudah saya tunjukkan tidak ada kitab apapun, ya kodek apapun sebelum tahun 300 sebelum Masehi. Namanya kodek namanya apa? Satwaginta. Nah, kita sebut Satwaginta karena ditulis oleh 70 rabi-rabi Yahudi. Sebelum itu tidak ada kodek apapun. Kitab yang ditulis oleh Musa udah nggak ada. Makanya Yeremia 8 ayat 8 menegaskan, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Nah, begitu. Oke, tahan dulu ya, bentar. Aku mau nyapa Bang Zuma dulu, tidur nanti dia. Bang, monitor Bang. Tidur dia, udah nyanyi dia. Bang. Udah buka mic itu. Udah buka. Bisa nggak sih Kristen kalau naik diskusi beradab pakai data gitu loh? Iya, dimintain data nggak ada dia. Janganlah naik bawa kebencian, kepala kosong, memalukan loh naik kepala kosong. Emang selama ini ada orang Kristen yang berdiskusi itu membawa data? Ya minimal dia naik jujur. Saya belum ngerti itu Pak Desugi, tolong ajarin saya. Ya minimal kayak gitu. Kalau mau isi kepalanya kosong, tidak pakai data, ya minimal jujur legowo gitu loh. Memang ada oteng yang jujur Bang Adi. Ya kalau nggak jujur, ya minimal dia pasrah gitu loh. Oke, sapa dulu ya. Saya mau nyapa dulu yang baru bergabung. Pak Ramli. Udah bangun. Udah bangun. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya nggak? Apa tuh, Wahai? Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi? Tidak bisa. Enggak. Berarti kalau firman Tuhan bisa dikoreksi, yang mengoreksi lebih hebat dari Tuhan. Iya. Kalau firman Tuhan bisa nggak direvisi? Tidak. Bisa. Yang bisa merevisi lebih hebat dari Tuhan. Kalau terjemahan bisa nggak dikoreksi? Bisa dong. Bisa dong. Direvisi? Bisa dong. Bisa. Ada nggak di antara kita yang pernah melihat selain daripada terjemahan dari kitabnya orang Kristen? Nggak ada. Jadi yang mereka koreksi dan mereka revisi selama ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Bukan. Menurut mereka firman Tuhan. Originalnya. Karena kalau kita bilang kitab itu palsu, tidak asli, mereka marah. Kalau Oten punya bisa kalau gitu. Berarti firman Tuhan bisa direvisi. Iya, kitabnya Oten bisa. Kalau jujur, kalau dia jujur, tapi kan kalau Banyuma bertanya begitu kan pasti belo-belo. Firman Tuhan bisa direvisi? Tidak. Kalau terjemahan bisa direvisi? Bisa. Berarti yang direvisi ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Jawaban mereka firman Tuhan. Jawaban mereka. Ini Pak Ramli tadinya bukan Oten, tapi kita di Oten, jadinya saya masuk. Saya Pak Ramli, Bang Juma. Oh iya, makasih Pak. Masya Allah. Ya? Saya di bawah, host saya diturunkan aja. Saya Muslim kok. Tadi Bapak minta naik Pak. Makasih ya Pak ya untuk salah pencet. Salam kenal ya. Udah kepencet. Masya Allah. Boleh saya Pak Ramli itu kalau di kampung saya itu Pak Ramli ya, itu ada, saya sudah survei 17.772 orang bernama Pak Ramli di kampung saya di Sulawesi Selatan. Iya betul.